Kompas TV. Anda menyaksikan segmen Ulas Kompas bersama saya Claudia Carla. Dalam segmen Ulas Kompas hari ini saya akan mengajak Anda untuk melihat berita apa saja yang jadi sorotan harian Kompas edisi Minggu 6 April 2025. Kita ke informasi pertama saudara, di sini ada artikel berjudul Satu Arah Nasional saat puncak arus balik dan di bawahnya ada foto dari pengunjung yang sedang menikmati pemandangan Taman Mini Indonesia Indah Jakarta dari atas gondola pada Sabtu 5 April 2025. TMI banyak dikunjungi warga Jakarta dan luar Jakarta pada libur Lebaran 2025. Ragam wahana edukatif seperti museum dan anjungan dapat menambah pengetahuan bagi pengunjung. Terkait dengan arus mudik Lebaran 2025 saudara, di sini kepolisian akan menerapkan kebijakan one way atau satu arah nasional saat puncak arus balik Lebaran Minggu 6 April 2025. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas bagi 60% pemudik yang belum kembali ke arah Jakarta. Rencana kami akan melaksanakan one way nasional sambil kami terus mengikuti penghitungan lalu lintas sebagai acuan kami. Kalau memang dibutuhkan one way harus lebih cepat, ujar Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listio Sigit Prabowo saat meninjau arus balik di Stasiun Semarang Tawang, Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 5 April 2025. Kita bergeser ke artikel pada bagian bawah saudara. Di sini ada artikel dengan judul Lebaran ini rasanya berbeda. Pada tahun 2025 baru berjalan 4 bulan tapi sebagian penduduk Indonesia rasanya menua lebih cepat lantaran dihajar tantangan tiada henti. Gelombang pemutusan hubungan kerja misalnya mengantar ribuan orang ke pusaran ketidakpastian. Tahun ini lebaran mereka terasa lain, berusaha tak larut dan lumat dimakan derita. Dan saudara, dalam artikel yang sama, di sini ada foto dari pekerja yang menyempatkan membuat kenang-kenangan dengan berfoto setelah terkena PHK di halaman PT Sritex Desa Ngemplak, Jetis, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin 3 Maret 2025. Banyak orang merasa lebaran kali ini berbeda antara lain karena PHK. Lalu kita bergeser ke bagian kanan atas saudara, ada informasi dengan judul negosiasi dan penguatan industri dalam negeri. Ada berbagai risiko yang dihadapi oleh Indonesia sebagai imbas dari pengenaan tarif 32%. Salah satu resikonya ialah berlanjutnya gelombang pemutusan hubungan kerja meski pengenaan tarif akan dirasakan langsung oleh Amerika Serikat. Dampaknya berisiko merambat hingga ke Indonesia. Selain negosiasi, dibutuhkan pula penguatan iklim usaha dalam negeri sebagai antisipasi dari berbagai risiko yang muncul. Antara lain pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dan pada 2 April 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa semua negara mitra dagang Amerika Serikat akan dikenai tarif bea masuk sebesar 10% per 5 April. Untuk Indonesia, tarif resiprokal yang dikenakan sebesar 32% dan akan mulai berlaku per 9 April. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia itu Yusuf Kala mengatakan, kebijakan tarif Amerika Serikat cenderung bersifat politis lantaran justru dikenakan kepada negara bukan pada komoditas. Kita bergeser ke informasi lainnya di halaman 15 saudara, ada informasi dengan judul Komunikasi Perkuat Relasi Antar Negara. Selain ucapan selamat lebaran, peluang kerjasama dan penguatan diplomasi antar negara dibahas Presiden Prabowo dan para pemimpin. Perayaan Lebaran 2025 sekaligus jadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk mempererat relasi dengan sejumlah negara sahabat. Melalui sambungan telepon, Presiden menerima dan mengucapkan selamat Lebaran kepada sejumlah pemimpin negara. Presiden berkomunikasi melalui telepon dengan 5 pemimpin negara pada Jumat 4 April 2025 dan mereka adalah Presiden Turki yaitu Erdogan,
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Yang Mulia yang di Pertuan Agong Malaysia ke-7, dan Sultan Ibrahim Sultan Brunei Darussalam Hasnal Bolkiah, dan Presiden Perancis Emmanuel Macron. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di harian Kompas edisi hari ini, Saudara, di Minggu 6 April 2025 maupun secara daring di kompas.id.